Balik lagi sama gue di channel Edwin Arafah. Nah, kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram gue dan juga ke komen-komen di kolom komentar di YouTube. Jadi banyak yang nanya, dan sebetulnya pertanyaannya udah gue sebutkan. Sebetulnya pertanyaannya itu udah ada jawabannya. Cuman nggak apa-apa, gue sekarang akan share lagi, gue kasih info lagi, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, yang pertama ada yang nanya gini, Om atau Bang gitu, reviewnya mana? Oke, masalah review hari ini, nanti reviewnya akan gue kasih lihat. Bukan review yang terlalu detail, tapi quick review lah mungkin namanya ya. Jadi highlight aja, singkat, tapi semoga intinya tersampaikan. Yang kedua ada yang nanya juga masalah konsumsi BBM. Lagi-lagi itu pun sudah ada di video gue sebelumnya gitu. Nah, untuk konsumsi bahan bakar udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kombinasi ya, jalan tol dan jalan biasa itu dapat di 1718. Kalau keluar kota, gue pernah tes nih Jakarta Bandung, nggak lebih dari 110, udah paling irit. Ya 110 lebih sedikit lah ya, tapi nggak pernah terlalu banyak. Jadi power besar, ya konsumsi BBM juga pasti berpengaruh. Itu aja. Sekarang gue akan menjelaskan juga untuk mesinnya. Nah, mesinnya ini untuk tipe W211 itu ada beberapa varian. Ada E200, E240, E260, E280, dan bahkan ada E320. Ada juga E55, ada E63 yang kayaknya gue belum pernah lihat. E63 di sini. Kalau E55 ada yang jual di salah satu pedagang mobil di bursa mobil Blok M, itu ada E55. Ngacir bro. Tapi harganya juga serem. Ya udah, sekarang gue mau ngomongin mesinnya. Oke, jadi si Mercy yang punya gue ini E260 itu mesinnya 2600 cc ya, 6 silinder V6 gitu. Tenaganya itu 177 horsepower. Kemudian torsinya 240 Nm. Lumayan narik sih. Ketika gue coba di tot, gue bejek gasnya, ya agak-agak ngejengkang ke belakang gitu. Jadi ya untuk 2600 cc V6 tenaga segitu oke lah gitu kan. Karena bodinya juga dimensinya juga besar. Jadi powernya pun juga harus bisa terdeliver dengan baik dan oke kok menurut gue. Kemudian transmisinya itu 5 speed automatic. Dia juga ada apa ya namanya, kayak steptronic atau apa ya, steptronic ya. Jadi bisa kayak pindah manual gitu untuk up and down-nya giginya. Terus akselerasi gue nggak punya alatnya, tapi menurut di user manual atau di klaim pabrikannya, jadi Mercy E260 yang 2600 cc V6 ini akselerasi 0 sampai 100 itu 10,6 detik. Lumayan lambat sih menurut gue ya. Tapi ada juga yang bilang di bawah 10. Ya gue nggak tahu lah, pokoknya sekitaran gitulah, 9, 10,6 tuh di atas kertas. Itu aja sih. Nah terus, nah ini dia top speednya yang lumayan untuk bodi yang besar. Ini beratnya kurang lebih di atas 2 ton. Dia itu top speednya di 233 km per jam. Lumayan, mau lari di mana di Jakarta, kecuali lagi zombie apokalips kali, bisa tuh lu ngebejek. Tapi ya kalau hari-hari nggak mungkin lah ya gitu kan. 120, 150 aja udah jarang banget tuh bisa di dalam kota, tol dalam kota kan. Mungkin tol luar kota, mungkin teman-teman ada yang pernah tol mana yang bisa dibejek sampai 233 km per jam di Indonesia, kasih tahu gue kesana. Lanjut ya. Kemudian bensinnya. Nah, si bensinnya ini minimum oktannya 92. Jadi jangan dipakai oktan di bawah itu, 90. Banyak lah pilihannya lah, nggak usah disebutin.
Pokoknya minimal 92. Di atas itu lebih bagus. Misal pakai 95, 98, terserah. Duit lo, yang boncos-boncos lo. Karena ingat, ini mobil konsumsi BBM-nya nggak terlalu bagus, which is gue bisa bilang sedikit lebih boros. Tapi worth it. Sepadan lah, maksud gue sepadan dengan tenaganya. Terus full tank, kapasitas bensinnya itu di 65 liter. Makanya bayangin kali ngisi full tank oktan 92 atau 95, kaliin aja. Itu full tanknya. Seger kan? Nah, untuk kapasitas bagasi itu cukup besar karena sedannya juga medium size. Jadi volumenya itu cukup besar ya. Dia punya 540 liter. Jadi kalau belanja bulanan atau misalnya bawa koper, bawa stroller anak, gue udah pernah tes juga, nggak masalah, semuanya muat ya. Jadi sebagai family car dipakai harian masih oke menurut gue. Oke, tadi gue udah bicara masalah mesin, BBM, terus juga kapasitas bagasi. Sekarang pasti penasaran, kita lihat sepintas saja apa aja sih yang ada di dalam interior si Mercy W211 tipe E260, tipenya Elegance. Nah, ngomong-ngomong soal tipe, si W211 ini dia ada 3 sebetulnya. Yang paling bawah itu klasik, kemudian ada yang tengah itu yang seperti yang gue punya ini, Elegance, dan yang paling atas Avantgarde. Nah, yang Avantgarde itu dia sudah ada yang pakai sunroof, bahkan ada yang pakai panoramic sunroof. Selain itu bedanya dari ketiga tipe tadi, itu mungkin di trim interior, warnanya. Dari klasik, Elegance sama Avantgarde agak beda warnanya. Terus panel woodnya juga warnanya beda. Itu aja. Selebihnya dari mesin sama, cuman ya fitur-fiturnya aja lah. Kayak mungkin tape-nya, audionya yang Avantgarde lebih canggih, udah layar LCD, kemudian udah ada TV, bahkan ada telepon gitu kan. Jadi Avantgarde ini kasta yang paling tinggi. Menurut gue Avantgarde udah topnya lah. Gue juga pengen sih. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam supaya kita bisa lihat fitur apa aja yang ada di dalam si E260 ini. Let's go. Untuk interiornya sendiri semuanya sudah leather. Jadi kalian bisa lihat semua. Ya. Ini jok semuanya udah leather. Dan banyak banget bagian yang soft touch atau yang empuknya ya. Ini semua empuk, semuanya. Hanya ini pun juga plastiknya, ini pun juga plastiknya bukan plastik yang kelihatan murah. Jadi build quality-nya bagus banget. Sampai ke door trim sini, ini juga empuk. Kemudian ada panel wood-nya. Nah, ini ada panel wood. Dan ini empuk banget. Nah, ini juga udah dilapis sama kulit. Setirnya udah kulit juga. Dan udah ada tombol-tombolnya. Ini udah ada fitur untuk telepon. Ya, untuk angkat telepon, untuk tutup telepon. Tapi sayangnya gua nggak tahu cara pakainya. Atau mungkin di versi Elegance ini dia tidak berfungsi. Mungkin di versi Avantgarde dia bisa. Jadi untuk setting semua hal di mobil ini itu bisa dilakukan sama tombol-tombol ini, yang kemudian nanti semua instruksinya ada di layar ini, di MID ini. Jadi kapan waktu servis, kapan kita ganti oli, atau misalnya ada kerusakan di bagian mobil, nanti muncul warningnya di MID sini. Nah, balik lagi ke klaster bagian tengah, AC-nya dia sudah dual zone. Udah dual zone semuanya. Jadi kiri dan kanan itu sudah bisa diatur individual. Ya. Nah, ini untuk mengatur suhunya. Ini yang sebelah kanan.
ya. Ini untuk hembusan angin, ya untuk arah, ya. Udah seperti mobil-mobil zaman sekarang kok, nggak beda. Nah, untuk sistem audio, nah ini mungkin yang paling bisa dibilang, kalau dari desain mungkin nggak terlalu kelihatan jadul ya. Dan ini salah satu bagian dari mobil yang mungkin kurang up to date karena hanya tersedia kaset. Nah, tapi sini tombol-tombolnya banyak. Ini udah keren juga. Dan build quality-nya juga feel-nya gitu, apa ya, plastik-plastik yang agak kasar. Nah, ini sebetulnya ada tombol juga untuk angkat telepon, tapi ya yang tadi gue bilang, gue nggak tahu caranya aktifinnya gimana. Nah, di bagian bawahnya ini ya ada ESP, kemudian ada hazard juga ada, dan ini ada kunci dan buka pintu. Nah, kemudian di sini ada tombol lagi. Nah, jadi bisa lihat nggak? Ini ada CD changer, keren ya. Tempatnya itu terselubung, tersembunyi. Jadi tombol kecil ini, gue pikir apa ya ini? Begitu kita tekan, ternyata dia ngebuka ke atas dan ada tempat CD-nya. Lumayan, walaupun sekarang udah banyak orang nggak pakai CD juga ya. Ya udahlah, tapi untuk tahun 2003 ini nice. Kita matiin lagi. Oke. Kemudian ini transmisinya. Dia juga udah bisa semacam manual mode gitu ya. Apa namanya? Triptronic, Septronic. Ya, pokoknya begitulah. Ini di sini ada tempat penyimpanan juga. Bisa buat kartu, e-tol atau apa, gue pakai buat isi uang-uang gitulah, bayar parkir dan segala macam. Kemudian juga di sini ada laci penyimpanan, yang laci penyimpanannya ada 2 tingkat, 1 dan di bawah 2. Yap, tuh. Ini di sini udah ada pengaturan elektrik untuk kaca spion kiri dan kanan. Dan ini untuk retract, untuk ngelipet. Kemudian udah ada memory seat, ada 1, 2, 3. Dan ini apa namanya, sandaran kepala udah bisa diatur ke atas ke bawah. Ini juga sandaran jok juga udah bisa. Ini reclining, semuanya udah elektrik. Dan begitu juga yang sebelah sana, sebelah penumpang juga sama. Yap. Lanjut ke atas. Nah, ini keren ya, kalau malam itu di sini ada ambience light. Ketika kita nyalain lampu mobil, ini akan nyala warna kuning, tapi apa ya, nggak terlalu terang gitu, jadi kalem banget warna kuningnya, hanya untuk ambience aja. Nah, ini ada untuk lampu baca, kemudian lampu utama, lampu belakang, kemudian juga ya cara aktifnya lampu bacanya itu lucunya, begitu kita pencet ini, dia nyalanya di sini. Nice nggak? Dan kiri kanan tuh, ada lampunya juga ya. Dan dia tuh enak banget, tombolnya tuh enak banget tekennya, nggak apa ya, beda lah pokoknya quality-nya. Dan lampunya matinya juga nggak langsung mati gitu, tes. Nah tuh ya, jadi itu di tengah sini ada laci juga ya buat penyimpanan. Terus di depan sini juga ada, bisa dibuka, ini bisa kalian dipakai untuk chargeran. Bisa di sini ada tempat penyimpanan juga. Oke, itu di sini juga ada ya, ada laci cukup gede juga. Jadi ini bagian depannya.
Nice ya. Menurut gue inilah namanya Mercedes-Benz yang seharusnya. Lanjut ke bagian belakang ya. Oke. Bagian belakang. Nah, bagian belakang juga sama. Semuanya udah leather seat dan materialnya nggak kalah keren sama yang depan. Nggak ada pengurangan sama sekali. Dan kalian bisa lihat material jok kulitnya itu bener-bener bagus banget. Dan ini evaporate. Bagian kulitnya di tengahnya kombinasi evaporate gitu. Headrestnya ada 3 dan bisa dilipat secara otomatis tombol dari depan. Di sini ada AC juga, ventilasi AC, tapi nggak bisa diatur. Cuman ngikut dari depan, cuman kita bisa tutup, bisa buka, that's it. Terus ada soket juga untuk charger di belakang. Itu, jadi meskipun duduk di belakang, kita masih bisa ngecas. Nggak mesti ngambil dari depan sebelah sana. Yap. Terus di sini ada armrest. Ya, nah armrestnya itu kita tinggal tekan ini. Yap, ada 2 cup holder kalau dipakai. Kalau nggak kita tutup aja. Nice kan? Nah ini di belakang. Zaman dulu itu dipikirkan ya, ada tempat asbak. Hari gini kayaknya udah jarang orang ngerokok di mobil ya. Tapi dari dulu dipikirin loh. Kita tutup aja ya. Ini betul keren banget. Kiri kanan ada. Oke, jadi sekian aja videonya. Semoga video kali ini bisa menjawab semua pertanyaan mengenai Mercedes-Benz W211 E260 ini. Dan mudah-mudahan buat kalian yang lagi nyari-nyari, semoga cepat ketemu barangnya. Semoga ketemu unit yang harganya cocok dan kondisinya juga mantap. Dan sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe ke channel gue, udah like, terus juga udah komen. Dan maaf kalau gue nggak bisa jawabin satu-satu. Terima kasih. Dan buat yang belum subscribe, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, please subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video gue berikutnya. Dan juga tombol like-nya jangan lupa ya. Oke. Gue Edwin Arova, sampai ketemu di video gue berikutnya. Adios.